Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan salik atau salikin ya. Dan murodin itu adalah orang-orang yang diridhoi Allah, yang dikehendaki Allah, diberi kemudahan untuk mencapai maqam musyahadah. Sedangkan para salikin itu biasanya butuh perjuangan yang sangat-sangat. Makanya kalau belajar ilmu tasawuf itu diniatkan untuk bertujuan kepada Allah. Barang siapa yang berniat mempelajari ilmu tasawuf dengan berniat untuk menuju Allah di awal, maka akan sampai kepada Allah di akhir ataupun di pertengahan gitu ya. Jadi tujuan kita Allah, tidak ada yang lain. Maka kalau misalkan ada yang belajar tasawuf baru ikut-ikutan saja tanpa mengerti maksud dan tujuannya untuk apa, mari luruskan niat. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujulah Allah, yang lainnya singkirkan semua. Namun ingat, ini adalah pemahaman batiniah, artinya dipahami dengan batin. Pada dohiriyahnya tentu kita melaksanakan syariat dengan baik dan benar, insya Allah ya. Karena bagaimanapun perbedaan ilmu tasawuf atau spiritualitas Islami dengan spiritualitas umum, yaitu kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu spiritualitas Islami tertinggi gitu, dibandingkan dengan spiritualitas umum ya. Tasawuf itulah yang paling tinggi derajatnya, karena yang dipelajari itu tentang hakikat makrifat gitu ya. Nah baik, kemarin kita sudah membahas tentang 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengannya. Dan juga jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Nah kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, kajian nomor 24. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Maka yakinlah Allah lah yang kita tuju. Insya Allah akan mencapai maqam musyahadah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kajian Al-Hikam nomor 24. Jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia.
Jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia. Jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu Grand Syekh di Universitas Al-Azhar Kairo, menjelaskan di antara hal yang lazim terjadi di dunia adalah derita dan kesulitan. Dunia ini diciptakan sebagai tempat kebendaan dan gudang penderitaan agar kau menjauhkanmu dari sana. Jadi agar kita menjauhkan diri dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan di dunia. Makanya diadakannya ilmu tasawuf agar kita fokus kepada Allah saja, tapi di dalam batin kita, ya. Syariatnya tetap kita berusaha dan beribadah secara syariat. Ja'far As-Shadiq berkata, siapa yang mencari apa yang belum diciptakan berarti menyiksa dirinya sendiri, karena ia mencari sesuatu yang tak akan pernah didapatkannya. Ia lalu ditanya, apa gerangan yang tak akan pernah didapatkannya itu? Lalu ia menjawab, kenyamanan di dunia. Oleh karena itu, seorang murid yang tulus tidak boleh melirik dunia. Ia harus terus semangat dalam meniti jalannya agar mentari ma'rifat terbit kepadanya, sehingga tipuan benda-benda duniawi itu hilang dari pandangannya. Dan penderitaan akan sirna dengan kesempatannya melihat Tuhan yang maha mulia dan maha pengampun. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dunia itu adalah tempatnya penderitaan, tempatnya kesulitan. Seperti pada fitrahnya manusia itu sendiri, tempatnya hina, salah, luput, dosa, dan juga biang segala kelemahan, ya. Nah, karena kita lemah, karena kita hina, karena kita tidak luput dari salah dan dosa, maka sebaik-baiknya manusia yang seperti itu adalah orang yang bertobat dan menyucikan diri dan hatinya, sehingga kita berjalan menuju Allah itu dengan hati yang suci. Begitu juga dunia itu tempatnya penderitaan, tempatnya kesulitan, maka seharusnya selayaknya seorang salik yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah melirik dunia di dalam hatinya, melainkan berjalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang kita tuju ada di depan, bukan di kanan kiri kita, sehingga tidak layak untuk seorang salik itu ibaratnya itu, kapan ya aku hidup nyaman di dunia, kapan ya aku hidup dengan kelapangan, kapan ya aku hidup berkelimpahan, misalkan di dalam hatinya ada seperti itu. Nah, kalau ada bayang-bayang energi yang seperti itu bagi seorang salik, maka segeralah beristighfar, sibukkan dengan berzikir dan riyadhah. Tujuan kita adalah Allah. Ingat, dunia itu hanya persinggahan sementara, maka ambillah secukupnya apa yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan itu sewajarnya saja gitu. Tapi tetap kita berusaha, waktunya kerja-kerja, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya puasa-puasa, waktunya wirid ya wirid gitu, waktunya kita ngobrol sama teman atau sama keluarga gitu ya, kita biasa aja gitu. Namun yang kita jaga adalah hati kita itu jangan sampai melirik kepada kenyamanan dunia, karena di dunia itu tempatnya kesulitan dan penderitaan. Kalaupun nyaman itu hanya sementara, kalaupun sulit juga itu sementara, kalaupun menderita itu pun sementara. Tapi jika kita fokus kepada Allah, itulah kebahagiaan kita yang sejati gitu. Maka gapailah Allah, maka berjalanlah terus menuju Allah. Jangan melihat kesilauan ataupun kesuraman dunia, karena dunia itu hanya sementara, kilaunya sementara, suramnya pun sementara gitu ya. Tapi Allah adalah zat yang maha kekal yang kita tuju gitu.
Nah, dan selanjutnya kita lanjutkan ke session berikutnya, yaitu kajian nomor 25 ya. Mintalah kepada Allah, pasti terkabul. Apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun, apa yang kau minta tak akan datang selama kau mengandalkan dirimu sendiri. Itu pernyataan dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Lalu Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati ya, Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar Kairo, menambahkan lagi penjelasan di atas, yaitu permintaan yang dimaksud pada hikmah ini bersifat umum, meliputi semua permintaan, baik itu yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Apa yang kau minta dan inginkan tidak akan terhalang selama dalam mencarinya kau tetap memperhatikan Tuhanmu, menghadirkannya dalam hatimu dan bersandar kepadanya agar memudahkan permintaan dan urusanmu. Namun, permintaan itu sulit kau raih bila kau lalai darinya dan bersandar kepada orang-orang sekitarmu atau pada kekuatanmu sendiri. Barang siapa menyerahkan segala kebutuhannya kepada Allah, berlindung dan bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupi kebutuhannya, mendekatkan yang jauh darinya, dan memudahkan segala yang sulit baginya. Barang siapa yang mengandalkan ilmu dan akalnya, serta bersandar pada kekuatan dan kemampuannya, Allah akan mempersulitnya dan membuatnya gagal. Apa yang diinginkan dan dibutuhkannya itu tidak akan mudah didapatkan dan sulit diwujudkan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan akal dan ilmu yang kita ketahui sendiri. Maka dari itu, segala sesuatu selain Allah adalah merupakan hijab. Maka bersandarlah dan bertawakallah hanya kepada Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang berkuasa dan berkehendak, melimpahkan rizki, menahan serta menolaknya. Dan juga Allah lah yang berkuasa dan berkehendak mengabulkan doa. Apapun doa kita akan Allah kabulkan selama sesuai dengan waktu yang ditentukannya, bukan waktu yang kita inginkan. Maka di samping kita berdoa dan bertawakal, dan juga sertailah dengan kesabaran, bahwasannya terkadang memang doa itu semua Allah kabulkan, namun waktunya itu memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang Allah kehendaki gitu. Maka kesabaran itu diperlukan selain tawakal dan berdoa itu sendiri gitu ya. Intinya jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan kemampuan, akal dan ilmu yang kita miliki, tapi semua itu masih merupakan hijab. Karena ini pelajaran tasawuf, pelajaran kebersihan hati, maka segala selain Allah, walaupun itu ilmu dan akal, itu masih merupakan hijab. Tapi andalkanlah Allah dalam segala sesuatunya gitu ya. Jadi ibaratnya itu anggap saja kita itu memang tiada daya dan tiada berdaya gitu. Kita itu tidak memiliki kekuatan apapun kecuali Allah yang memberikannya, Allah yang menitipkannya, Allah yang mengaruniakannya, Allah yang menganugerahkannya. Jadi tanpa Allah kita itu lemah dan tidak bisa apa-apa, bahkan mati tanpa daya gitu. Karena Allah lah yang maha hidup, Allah yang maha berkuasa dan berkehendak. Maka Allah pula yang mengabulkan doa kita sesuai dengan waktu yang ditentukannya ya. Kita lanjutkan lagi kajian yang ke-26, masih terkait dengan doa dan pengabulan Allah ya. Di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Maksudnya bagaimana? Kita ulangi lagi ya. Di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Langkah awal seorang murid patut diperbaiki demi memperbesar kemungkinannya untuk sampai hingga akhir perjalanannya. Siapa yang memperbaiki dan meluruskan langkah awalnya dengan kembali kepada Allah dan tawakal kepadanya serta memohon pertolongannya,
bukan bergantung pada amalnya yang kurang sempurna. Pada akhirnya ia akan sukses dan berhasil. Ia akan sampai pada tujuan akhirnya dan tidak akan goyah di perjalanannya. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka di tengah jalan ia akan berhenti dan pulang kembali ke tempat pemberangkatannya semula. Seorang arif berkata, siapa yang mengira bahwa ia telah sampai kepada Allah tanpa bantuannya, maksudnya tanpa bantuan Allah, maka ia akan terhenti di jalan. Siapa yang memohon bantuan dirinya sendiri dalam beribadah kepada Allah, maka ia akan bergantung pada dirinya sendiri. Nah, artinya bagaimana? Artinya perjalanan kita, ibadah kita, permohonan kita, usaha kita hendaknya disertai dengan tawakal atau bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang sukses di akhir, karena itu telah sukses di awal, artinya dari awal sudah bertawakal, dari awal sudah selalu kembali kepada Allah, maka di akhir pun akan berhasil, baik dalam doa ataupun dalam maqam musyahadah gitu. Jadi seperti di sini kan, di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Jadi dari awal perjalanan ia sudah menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, makanya ia sukses gitu. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan amal kita yang kurang sempurna, terus kita bergantung kepada diri kita sendiri, maka seterusnya pun ya akan mengandalkan diri, dan akhirnya yang ada hanya susah payah saja gitu. Maka itu tawakal itu sangat-sangat diperlukan di setiap langkah kita, baik itu dalam ibadah syariat, ibadah batin, maupun perjalanan kita menuju Allah. Karena tanpa Allah kita itu tidak bisa apa-apa, tanpa Allah pun kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi sejatinya pelaku amal yang hakiki itu adalah Allah itu sendiri gitu. Allah adalah pelaku amal yang hakiki. Jadi jangan dinisbatkan kita yang melakukan ini berhasil karena diri kita atau karena ilmu kita atau karena ibadah kita. Tidak, semuanya karena Allah, semuanya Allah yang menganugerahkan. Kita itu hanya media jasad saja gitu. Jadi sebagai bukti ya adanya alam dunia ini, ya kita beribadah dengan jasad kita, kita melakukan syariat dengan jasad kita, namun hakikatnya semua itu adalah Allah gitu. Namun itu sekali lagi pemahaman di dalam batin saja. Karena ini adalah ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya, maka yang sebenarnya itu kita tanamkan di dalam hati kita. Pada dohirnya kita tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ibaratnya apalagi seorang salik ya, misalkan mengandalkan Allah, selalu disebut-sebut Allah, itu ibaratnya nggak perlu seperti itu. Tetap dalam hati saja, sih bukan tentang Allah itu di dalam hati saja. Pada dohirnya, pada syariatnya kita lakukan syariat sebaik-baiknya, namun disertai dengan keikhlasan, ketawakalan, dan juga kesabaran dalam menjalankannya. Artinya ibadah dohir kita kerjakan, ibadah batin kita kerjakan, namun hati kita juga sibuk untuk selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Artinya tidak lepas dari zikrullah dan riyadhah. Riyadhah itu untuk meredam hawa nafsu, sehingga hawa-hawa kecenderungan terhadap sesuatu segala selain Allah itu kita redam, kita kembalikan kepada Allah, sehingga Allah kembali menjadi tujuan kita dan selalu Allah yang menjadi tujuan kita gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat dan juga semoga bisa difahami. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Oh iya, sahabat hikmah, jangan lupa kalau misalkan ada yang mau bertanya, sharing ataupun konsultasi yang sifatnya rahasia berhubungan dengan ilmu hakikat makrifat, sebaiknya jangan di komen gitu, karena di komen itu terlalu umum gitu. Kalau terlalu umum kan namanya di YouTube itu yang nonton bisa saja kan orang syariat atau orang awam atau orang yang belum mengerti tentang tasawuf gitu. Tiba-tiba kita berkomen tentang pengalaman rasa atau tentang pengalaman ruhani yang mana orang awam akan menganggapnya tabu. Jadi takutnya menimbulkan fitnah. Kita itu harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Maka kalau ada sesuatu yang kiranya sifatnya rahasia yang berhubungan dengan perjalanan atau pengalaman ruhani, silakan saya buka forum, ibaratnya buka DM ya, buka chat untuk sharing itu di Instagram hikmah.neng.eva gitu. Silakan DM atau chat di sana gitu, sehingga menjadi chat rahasia sesama ahli tasawuf saja gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan di komen itu yang ringan-ringan saja, kalau mau yang masih bisa diterima oleh syariat saja gitu, sehingga tidak menimbulkan fitnah ya, demi kebaikan antar umat beragama. Karena di YouTube itu tidak semuanya orang mengerti tasawuf, tidak semuanya orang mengerti hakikat makrifat. Jadi tolong kebijaksanaannya, kalau memang ada pengalaman ruhani yang mau di-sharing, sebaiknya DM di Instagram saja ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum, terima kasih.